Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi atau pembuatan video kami kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu teknologi yang kami ketahui mengenai industri 4.0, dan juga kami akan membahas sedikit mengenai Society 5.0. Jadi, untuk anggota kelompok kami sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Herman Sadia. Yang kedua ada Khairul Nisa, dan yang terakhir ada Debhan Aliani. Ketika memasuki tahun 2020, apa yang Anda harapkan? Sebagian besar orang menyambut dengan harapan yang baik karena beranggapan 2020 tahun dengan angka yang cantik. 2020. Sehingga ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Tapi kita sama-sama tahu beberapa bulan berjalan memasuki tahun 2020, datanglah wabah yang besar disebut dengan orang corona, yang melanda dunia mulai dari Wuhan sampai ke penjuru kota besar dunia termasuk di Indonesia. Nah, teman-teman semua, dalam fenomena ini apa yang akan harus kita lakukan? Kami akan mengajak Anda untuk tidak hanya terbuai dengan corona, tetapi kita akan melihat apa yang akan terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Dimulai dari tahun 1784, industri 1.0 dimulai. Terus berevolusi ke 2.0, selanjutnya 3.0, sampai hingga sekarang ini 4.0. Sebagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita lakukan yang mana itu berdampingan dengan teknologi 4.0. Banyak contohnya, yang salah satunya ialah seperti yang akan dijelaskan teman saya yang satu ini. Apa itu? Cikidau. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kami akan membahas mengenai teknologi yang kami ketahui mengenai industri 4.0. Jadi, teknologi yang akan kami bahas di sini adalah troli pintar atau Bentley, di mana troli ini memiliki keunggulan dibanding dengan troli pada umumnya. Di antaranya, troli ini yaitu memiliki suatu sistem yang dimana dia bisa mengidentifikasi produk, dan juga dia ini trolinya sekaligus langsung menjadi tempat pembayaran atau kasir yang bisa menilai berapa harga yang dibeli oleh konsumen atas produk yang telah dimasukkannya ke dalam troli pintar atau Bentley ini. Jadi, untuk pembahasan pertama mengenai tahap pembuatan Bentley akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khairul Nisa, untuk 3 tahap pertama, dan 3 tahap kedua akan dijelaskan dan 3 tahap yang selanjutnya, yaitu 3 tahap terakhir, akan dijelaskan oleh Debhan Aliani. Baiklah, saya akan membahas 3 struktur tahap pertama pada teknologi Bentley. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Di sini persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat teknologi Bentley seperti perlengkapan pada barcode scanner, baterai li-poly, dan microcontroller. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu rancangan bangun teknologi Bentley. Pada tahap ini akan dibuat rancangan teknologi Bentley yang sesuai dengan substansi permasalahan mitra. Sistem teknologi Bentley dirancang dengan cara menempatkan barcode scanner pada troli belanjaan yang berfungsi untuk men-scan barcode yang ada pada barang-barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kemudian untuk menampilkan display pada barang belanjaan yang di-scan diperlukan LCD berukuran 16x4 yang nantinya menampilkan nama barang belanjaan yang di-scan. Untuk sumber tenaga yang digunakan untuk menjalankan rangkaian
Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pembuatan teknologi Banli. Langkah-langkah pembuatan sistem teknologi Banli diantaranya yang pertama yaitu mengalibrasi semua komponen, yang kedua merancang program, dan yang ketiga melakukan pengujian program pada hardware, yang keempat pemasangan Denyun dan atau Arduino 101, yang kelima pemasangan barcode scanner LCD 16,4 dan Strangers. Yang keenam yaitu pemasangan baterai litoli sebagai sumber energi. Nah, jadi ulun melanjutkan penjelasan tahapan-tahapan pembuatan Banle atau troli pintar. Kalau ya tadi sudah ada 3 tahapan yang disebutkan oleh teman Khairunisa, sekarang belum melanjutkan dari tahapan keempat, 5, dan 6. Dari tahapan pertama sampai ke tahapan ketiga itu adalah tahap di mana mulai dari pra-eksekusi sampai eksekusi pembuatan teknologi Banle. Pada tahap ini ulun menjelaskan di tahap 4 itu adalah pengaplikasian teknologi Banle kepada mitra. Mitranya ialah alat yang disandingkan dengan teknologi Banle itu tadi. Kalau di dalam pembahasan ini ialah sebuah keranjang mitranya. Jadi teknologi Banle disandingkan dengan keranjang dijadikan satu. Nah, setelah jadikan satu, lalulah jadi produk yang namanya Banle, troli pintar. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap yang kelima, monitoring teknologi kontrol. Jadi setelah jadi produk Banle, troli keranjang pintar, alat produk itu tadi sebelum digunakan dimonitor dulu, di testing, diuji coba. Setelah diuji coba, masuk ke kriteria ini pantas layak diguna, hanya disebarkan. Jadi untuk menjadi suatu produk Banle atau troli pintar itu ada 5 tahapan. Dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai kelima. Jadi cuma ada 5 tahapan. Terus poin ke-6 apa? Poin ke-6 ialah proses di mana itu tahap evaluasi. Kita pencarian, pengkajian ulang, analisis, penilaian, buruknya di mana, bagusnya di mana, perbaikannya di mana untuk dikembangkan lebih lanjut supaya pengguna itu lebih bisa ditingkatkan kebermanfaatannya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsep Society 5.0, yaitu muncul akibat revolusi industri 4.0, di mana society merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Pada era Society 5.0, sejumlah besar informasi didapat dari sensor ruangan fiksi terkumulasi di dunia maya. Data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan hasil analisisnya. Kemudian, ada pun dampak yang timbul dari adanya Society 5.0, yaitu ada dampak positif dan juga negatif. Untuk positif, yaitu dia memperpendek jalur perekonomian perdagangan dan dunia usaha. Kemudian juga dia memperpendek jalur informasi. Dan yang terakhir adalah membantu manusia dalam melakukan pekerjaan secara efisien dan juga efektif. Dan dampak negatifnya adalah lapangan pekerjaan menurun, kemudian ekonomi dipegang oleh negara-negara maju, tingkat komunikasi manusia semakin berkurang, kemudian kurangnya rasa saling menolong dan saling menghargai, kemudian menyebabkan penyakit karena semakin berkurangnya pergerakan pada tubuh dan juga perubahan gaya hidup. Dan terakhir adalah ketergantungan pada jaringan internet.